Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setelah kita membahas perkara-perkara sunnah di dalam sholat, yang terakhir kemarin kita bahas adalah sampai pada al-iltifat yaminan summa simalan bitaslimatain, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sembari mengucapkan salam. Menurut pendapatnya mayoritas ulama, salam dalam sholat itu assalamualaikum warahmatullahi. Itu pendapat jumhur. Adapun madhab Malikiyah, mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 179, imam madhab kedua setelah Imam Abu Hanifah. Beliau menambahkan lebih utama lagi dengan ucapan salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pendapat jumhurnya, pendapat mayoritas ulamanya mengucapkan salam itu assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau kita dengar ada seorang imam mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kurgare sithik ra dipolno sisan. Tapi kalau kita ngaji sekarang ternyata itu pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur. Ada pendapat yang lebih memberikan penambahan lagi ya, memberikan tambahan lagi. Ketika kita mengucapkan salam itu kapan menolehnya gitu ya. Kapan menolehnya? Apakah berbarengan dengan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau ada waktu tepatnya? Memang
Tidak ada keterangan secara jelas dan terperinci kaitannya dengan ini. Cuma ada beberapa ulama yang memberikan keterangan salam itu ketika sudah mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz, harus seperti itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yang menjadi sunnah dalam sholat itu ya membaca salam sekaligus menoleh. Menolehnya itu loh yang disunahkan. Adapun membaca salamnya itu untuk yang pertama menjadi wajib karena itu menjadi penutup sholat. Minimal sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah tut. Nah, padahal belum salam kedua. Ya kata para ulama dia belum batal atau dia tidak batal. Kenapa? Karena yang wajib sudah terpenuhi. Nah, salam keduanya itu hukumnya sunnah. Adapun menolehnya hukumnya sunnah. Ustadz, mungkinkah ada orang sholat tidak noleh ketika salam? Ya kalau orang itu pengen aneh ya mungkin wae. Karena secara hukum menoleh itu hukumnya sunnah. Cuma saya perlu ingatkan berulang-ulang, jangan karena kita merasa dan menganggap itu sunnah kemudian kita abaikan. Walah, cuma sunnah. Karena ketika kita belajar ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram, itu bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tetapi sedemikian rupa kita curahkan kemampuan kita untuk bisa mengikuti yang sunnah. Yang wajib harus, yang sunnah sedemikian rupa kita fokuskan perhatian kita, kita siapkan mental kita, kita lakukan yang sunnah itu, berharap dengan melaksanakan sunnah itu bagian daripada bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi menoleh dalam sholat itu sunnah. Menoleh dalam sholat ketika salam itu sunnah. Bukan berarti kemudian ketika kita tahu itu sunnah terus kita nggak melakukannya. Wong kita ya mampu. Kecuali Anda sakit nggak bisa noleh, beda lagi hukumnya. Nyambung sampai sini Pak? Jadi kita memahami, membaca, mempelajari yang sunnah itu bukan untuk kita remehkan, tapi justru agar supaya kita lebih perhatian kepada perkara-perkara yang sunnah. Lebih sungguh-sungguh dalam perkara yang sunnah. Seperti doa setelah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Ada doa sunnahnya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Nanti ada hadis yang lain, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa itu sunnah, tapi kalau kita hafal doa itu, kita tambahkan membaca doa itu juga tidak menjadikan sholat kita bertambah panjang banget. Oh yang garis satil ya. Justru ketika kita tahu yang sunnah, oh ini ada perkara yang sunnah, maka sebagaimanapun sebisa kita untuk berusaha menjalankan perkara-perkara yang hukumnya sunnah di dalam sholat, apalagi di dalam sholat. Terus ya ngapunten ini bahasa otak-atik ndak matuk ya, otak-atik ndak matuk mungkin. Nek sholat terus orang nggo salam, bukan nggak pakai salam, tapi ndak pakai noleh ketika selesai itu kok ketok air rada piye gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus pelencing. Ya, kita urung noleh kok wis bar. Tapi saya ingatkan, hukum sholatnya sah. Kenapa? Selama perkara-perkara yang wajib terpenuhi.
Selama perkara-perkara yang wajib terpenuhi. Ini yang kita sudah kaji panjang lebar pada pertemuan yang lalu ya. Termasuk mengucapkan salam, bahkan salam yang pertama itu menurut Imam Malik dan menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Nolehnya hukumnya sunnah, tapi mengucapkan salam yang pertama hukumnya wajib. Nyambung nggih? Imam atau makmum sama. Bedanya kalau imam salam itu disuarakan, dalam bahasa kita dikeraskan. Sementara kalau makmum tidak dikeraskan. Tapi bacaan makmum itu setidak-tidaknya didengar oleh telinganya sendiri. Ya minimal ora ger. Enggak ada napa niki salahipun? Enggak ada umi-uminya enggak ada gitu loh, umi-uminya enggak ada. Jadi enggak umi-umi blas gitu ya. Apalagi salat, Allahu Akbar. Enggak ya. Kalau kita salat itu justru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki. Iyyaka na'budu. Minimal telinga kita itu dengar. Ada umma-ummiknya. Walaupun ketika sholatnya itu memang sirri, jangan dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya enggak benar juga, gitu. Enggak benar juga. Kemudian sunnah yang terakhir yang sudah kita kaji pula pada pertemuan yang lalu adalah setelah menoleh ke kanan dan ke kiri dan membaca salamnya menurut jumhur dengan assalamualaikum warahmatullahi, sementara menurut Imam Malik ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dilanjutkan dengan zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat. Yang paling sunnah setelah zikir setelah sholat itu bacaan istighfar. Astagfirullah 3 kali. Halo. Jadi setelah kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Dilengkapi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dilengkapi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dilengkapi lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilengkapi lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Sebagian ulama setelah itu disunnahkan membaca ayat kursi. Baru setelah ayat kursi kita membaca tasbih, tahmid dan takbir. Ini sudah kita lengkapi pada bulan yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan sunnah. Hukumnya sunnah, tapi ini sesuatu yang berada di luar sholat, bagian daripada kesempurnaan sholat. Judulnya, karena kita ngajinya kitab, saya ngurutkan kitab Sutratul Musalli. Sutratul Musalli. Sutroh. Nanti kita terangkan apa itu sutroh. Sutroh bagi orang yang sedang sholat. Sutroh bagi orang yang sedang sholat.
Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan sutra ini kitab kita memberikan keterangan begini. Hiya, adapun yang dimaksud dengan sutra, ma yaj'aluhul musalli, sesuatu yang menjadikan orang sholat, sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sedang sholat, liman ilmururi, untuk menghalangi yang mau lewat, baina yadaihi, di depannya, hatta la yaqta khusyu'ahu, sehingga tidak terputus khusyuknya. Sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sedang sholat, ditaruh di depannya, agar supaya tidak ada yang lewat di depannya, sehingga orang atau keadaan atau sesuatu yang lewat tadi mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Wahya sunnatun, ini hukumnya sunnah, kharijatun anis sholati, yang keadaannya itu di luar sholat. Keadaannya di luar sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Double. Alhamdulillah. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sedang mengerjakan salat, fal yusolli, maka hendaknya dia salat, ila sutratin, menghadap kepada sutrah. Awas jatuh, telat ya. Hendaknya dia menghadap kepada sutrah. Kembali fokus. Wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat ke sutrah tadi. Wala yada, dan tidak meninggalkan ahadan pada seseorang, yamurru, yang lewat, baina yadaihi, di depannya. Fa in jaa ahadun, jika datang ahadun, seseorang, yamurru, yang lewat, fal yuqatilhu. Wah, ini kalau baca ini ngeri-ngeri sedap hadisnya ya. Fal yuqatilhu, kalau secara bahasa artinya qatala, yuqatilu, artinya itu apa? Perangi dia. Perangi dia. Fa innahu syaiton, karena pada saat itu dia berposisi seperti setan. Ini rada galak. Tapi nek umpama terus gelut ngono ya piye ya kira-kira? Ora itu salat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Kata para ulama, saya terangkan ini, itu menunjukkan bahwa orang yang lewat di depan orang sholat tanpa ada alasan, itu betul-betul perkara yang terlarang. Kecuali ada keadaan yang memang harus itu. Kecuali ada keadaan yang harus itu. Ya, baik kaitannya dengan kedaruratan, atau nanti kalau dalam pembahasan masalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan jamaah sholat karena batal atau karena perkara-perkara yang menjadikan harus meninggalkan sholat, ya, yang paling masyhur adalah batal. Ya, itu nanti ada beberapa keadaan yang para ulama memberikan keterangan boleh. Tapi ketika tidak ada masalah, tidak ada angin, tidak ada hujan, hendaknya kita tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Mohon maaf ya, saya
menghadapnya ke timur ya. Saya menghadapnya ke timur. Sutroh, saya belum menerangkan secara utuh tentang seperti apa sutroh itu, tapi saya pahamkan dulu sutroh itu intinya sesuatu yang membatasi antara diri kita dengan daerah sholat kita yang di situ orang tidak boleh lewat. Sebut saja meja ini saya buat sutroh. Kira-kira kalau saya sujud, kira-kira kalau saya sujud itu pas sutroh. Kita sholat ya, Allahu Akbar. Tapi sholatnya nggak noleh-noleh gini enggak loh ya. Ini hanya hanya mencontohkan ini posisi sholat. Ketika ada orang yang tiba-tiba lewat di antara sutroh yang kita buat dengan diri kita, antara sutroh yang kita buat dengan diri kita. Kok ada orang yang lewat, maka kita cegah itu. Kita cegah itu. Kalau bahasa letter pleknya hati, kok jek nekat, yo ditahan, jek nekat, yo ditahan gitu ya. Oh, orang sudah sholat ya jadi Pak. Gue harus sholat apa harus perang kan nanti. Tapi ditahan itu memang harus ditahan. Insya Allah kalau orang itu ngaji, kalau orang itu sudah setidak-tidaknya ngaji, mendengar masalah ini, ketika ditahan begini dia langsung sadar, oh kian wong sholat berarti. Tak kira mau uang kademen. Nyambung ya? Nyambung. Ditahan. Lah, hukum ada tempat sebagai sutroh, ada keadaan sebagai sutroh ini oleh para ulama sunnah, tapi sunnahnya di luar sholat itu sendiri. Maksudnya dia bukan sesuatu yang mempengaruhi batal tidaknya atau apanya sholat, tapi dia adalah sunnah di luar aktivitas sholat. Di luar aktivitas sholat. Lah, Ustadz, kita nggak boleh lewat ini, iya. Kalau lewatnya di depannya sana, di belakang sutrohnya, oh silahkan. Silahkan. Nggak mengapa, mau riwa-riwi, mlokam-mlaku, mloya-mlayu, guyang-guyu, yo karepmu gitu ya. Tapi setelah batas salat kita. Setelah batas salat kita. Lah, cuma nanti yang menjadi pembahasan kita adalah batasan sutroh itu nanti seperti apa. Ini kita baca dulu keterangan yang ada di dalam kitab kita. Menurut jumhur ulama, sutroh ini hukumnya sunnah. Menurut jumhur ulama, walaupun ada ulama yang mengatakan mengambil sutroh di dalam salat itu hukumnya wajib, tetapi pendapat yang masyhur dan digunakan oleh mayoritas ulama hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada yang mewajibkan, seperti yang pernah kita baca itu, seperti ulama namanya Imam Ibnu Hazm, beliau mewajibkan sutroh. Jadi seorang muslim itu kalau salat harus pakai sutroh, harus pakai sutroh. Kemudian ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada juga ulama yang berpendapat tentang kesunahan ini adalah sunnah jika, pakai jika dikhawatirkan ada orang yang melewati dirinya ketika dia sedang sholat, dilewati di depannya. Kalau dia yakin orang eneng wong, orang eneng sopo-sopo, berarti tidak sunnah. Tapi kalau dia khawatir, wah kingko nek eneng wong lewat, nah itu hukumnya menjadi sunnah. Sementara pendapat jumhurnya, mau ada orang, nggak ada orang, mau ada yang sering orang riwa-riwi, mloka-mlaku, mloya-mlayu, ya tetap hukumnya sunnah memakai atau menggunakan sutroh, menggunakan sutroh. Wa sutrotul imam, dan sutrohnya imam, sutrotun liman khalafahu bil ittifaq, itu menjadi sutroh bagi orang yang bermakmum kepadanya secara ittifaq, secara kesepakatan. Jadi kalau ditanyakan, kalau makmum, siapa sutrohnya makmum? Sutrohnya makmum itu adalah imam.
apa yang menjadi sutrohnya imam secara otomatis sudah menjadi sutrohnya makmum. Li'annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila sutratin. Shalla itu beliau salat ila sutratin, menghadap ke sutrah. Menghadap ke sutrah. Walam ya'mur ashabahu, dan beliau tidak memerintahkan sahabat-sahabatnya biiqamati sutratin ukhra, untuk menegakkan sutrah yang lain, untuk menegakkan sutrah yang lain. Jadi ketika Rasulullah sholat, beliau pakai sutrah, tapi beliau tidak pernah menyuruh para sahabatnya yang makmum di belakangnya untuk membuat sutrah di depan mereka. Monggo unjukanipun. Halo. Nggih, monggo unjukanipun sekecakaken. Pun rada keju-keju slonjor mawon, wonten menapa. Daripada gringgingen mungkin. Saya lanjutkan. Wa qadrus sutrati, adapun ukuran sutrah. Hawalai itu sekitar. Ini pengarangnya adalah Wahbah Zuhaili, termasuk ulama ma'asir, ulama hari ini ya. Hawalai sekitar khamsina SM itu sentimeter berarti maksudnya itu ya. Tapi ini sa sama mim itu bacanya berarti mungkin maksud yang dimaksud oleh beliau sentimeter, 50 sentimeter. Kira-kira 50 cm. Ya, berapa berarti? Sejengkal lebih dikit. Ini ditulis oleh beliau begitu. Nanti kita terangkan bagaimana sutrahnya. Li hadisi Abi Juhaifah. Karena hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Juhaifah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukizat lahu al-anazah, ditancapkan untuk Rasulullah menghadap sholat itu al-anazah. Anazah itu saya pernah membaca terjemahannya adalah tongkat yang tingginya itu tanggung. Dia bukan apa namanya, kalau seperti dia bukan tombak, tapi bukan pula cekelan. Kalau orang mau membawa sesuatu ada cekelannya, itu bahasanya saya agak lupa itu. Tapi intinya di antara tongkat ya teken ya, di antara teken, tapi tekennya orang sekarang panjang. Orang dulu teken itu dipakai kayak kalau dia mau duduk itu, mau bergeser itu, lah pakai kayak gitu. Nah, kalau anazah itu di atasnya itu lebih tinggi daripada itu. Itu dalilnya. Fataqaddama wa shalla dzuhra rakaatain. Ditaruh di depannya, kemudian Rasulullah salat zuhur 2 rakaat karena beliau pada keadaan safar pada saat itu. Yamurru baina yadaihi al-khimaru wal qalbu la yamna. Kemudian ada yang lewat di antara beliau salat dan sutrohnya. Di sana ada bahasa di sini kalimatnya ya, ada khimar, ada keledai lewat, ada kalab, ada bahkan anjing lewat, ada barang atau sesuatu yang lain lewat, la yamna, beliau tidak menghalangi. Wa yu'thamul marru baina yadail musalli, dan dihukumi dosa bagi orang yang lewat di depan orang yang sholat. Berarti antara orang yang sholat dengan sutrohnya tadi itu. Idza amkanahu tahasyiya dzalika, jika dia masih mungkin untuk tidak lewat di situ. Ada tempat lain untuk lewat, tapi kok dia nekat melewati orang yang sedang sholat, maka dia dianggap dosa. Bahkan tadi kalau mengikuti hadis yang pertama, ya ditahan, ora gelem, ya bahasanya ngejak padu, ngejak gelut, tapi tanpa suara wong sholat. Ya.
Walam yaksuril musalli fi tafadil murur bi iqamati sutratin. Kemudian tidak mengurangi orang yang sholat tadi itu, tidak mengurangi, artinya tidak menahan orang yang lewat di depannya. Fi iqamati sutrah, kalau ada orang lewat kok enggak diapa-apain, yang sholat itu juga bisa mendapatkan dosa karena tidak memperhatikan kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa dalilul ismi hadisu Jahm al-Ansari. Adapun dalil dosanya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jahm al-Ansari, Abu Jahm al-Ansari. Bunyi hadisnya, lau ya'lamul marru baina yadail musalli, seandainya orang itu mengetahui, orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui madza alaihi minal ismi, apa yang ada dari dosanya, lakana ayyakifa arba'ina kharifan, maka dia akan lebih memilih menunggu selama 40 waktu. 40 waktu. Ya, sebut saja 40 hari. Ya. Khairan lahu, itu lebih baik bagi dirinya. Min ayyamurra baina yadayhi, dari melewati orang yang sedang sholat.